Shalom semuanya, saya Rabbi Dr. Itzhak Shapira. Saya secara terbuka ingin menanggapi beberapa komentar yang sangat sulit yang telah saya lihat di channel kami sejak saya merilis kepada saudara serangkaian video profetik selama beberapa waktu ini. Tetapi yang terbaru, beberapa video terakhir ketika kami berbicara tentang Adir, kami berbicara tentang Purim, dan membahas tentang Pesach yang akan datang. Salah satu hal yang paling mengganggu saya dan harus saya tanggapi secara terbuka adalah sifat nada antisemitis yang muncul dari kalangan Kristen. Saya tidak ingin melabeli semua orang Kristen. Seperti yang telah kita lihat, ada ribuan bahkan puluhan ribu komentar. Video-video tersebut telah ditonton lebih dari 100.000 kali hanya dalam beberapa hari saja. Namun semakin banyak komentar yang datang dari orang Kristen yang entah bagaimana merasa mereka lebih tahu daripada orang Yahudi karena orang Yahudi menolak Yesus. Pertama-tama, mari kita mulai dengan mengatakan bahwa namanya bukan Yesus Kristus. Dalam bahasa Ibrani namanya adalah Yeshua ben Yosef. Ini sangat penting. Namun sangatlah penting. Tidak ada bunyi J dalam bahasa Ibrani. Yeshua berasal dari kata Ibrani Yeshua yang berarti keselamatan. Yeshua artinya Elohim menyelamatkan. Ben Yosef karena nama ayahnya adalah Yosef. Komentar pertama yang benar-benar sangat mengganggu saya adalah ketika orang Kristen berkata, "Apakah kamu mengenal Yesus Kristus?" Saya punya pertanyaan yang lebih baik untuk saudara hari ini. Apakah saudara mengenal Yeshua ben Yosef? Apakah saudara mengenal Yeshua HaMashiach? Karena satu hal yang disampaikan oleh para penulis perjanjian baru kepada kita dalam kata-kata Yeshua sendiri, yaitu banyak orang berkata, kami telah berbuat banyak hal dan mujizat dalam namamu. Dan dia akan berkata, enyahlah daripadaku kalian semua para pelanggar Torah. Dan saya mendesak semua orang, ada 3 kesalahan yang hendaknya semua orang Kristen hari ini dengarkan dan renungkan. Dan sebelum saudara mulai membuka mulut untuk menuliskan komentar negatif, saya punya saran untuk semua orang. Carilah kebenaran dalam kitab suci, atau seperti yang dikatakan Paulus, uji segala sesuatu dengan firman. Izinkan saya memberikan 3 pemeriksaan fakta yang hendaknya saudara pertimbangkan hari ini. Karena kita sedang berada di akhirat hayamim. Dan saya sudah jelaskan kepada saudara, ini tidak langsung turun begitu saja. Dia akan seperti ini. Lalu sedikit turun, lalu sedikit naik, lalu turun lagi lebih jauh. Itu akan begini, bukan begini. Dan kita sedang berada di hari-hari itu. Apakah sesuatu akan terjadi pada saat Pesach dalam perang ini? Waktu yang akan menjawab. Tapi ingatlah satu hal. Prinsip pertama bahwa semua nubuatan pada akhir zaman adalah fungsi dari perilaku manusia. Sebagai contoh, pikirkan Yunus. Yunus pergi dan memberikan nubuat kepada Niniwe. Dia memberitahu mereka bahwa kota itu akan dihancurkan. Tetapi 30 hari kemudian kota itu tidak jadi dihancurkan. Mengapa kota itu tidak jadi dihancurkan? Kota itu tidak jadi dihancurkan karena orang-orangnya melakukan tesyufah. Jadi semua ini tergantung pada tesyufah. Hal yang sama terjadi pada Bani Israel. Elohim memberitahu Abraham bahwa mereka akan berada di pembuangan 400 tahun. Tapi hanya 200 tahun. Mengapa? Karena mereka berseru kepada Elohim. Semua orang perlu memahami hal ini. Tidak ada yang pasti. Nubuatan bisa saja berubah. Namun ada finalitas di dalam nubuatan. Tetapi saudara tidak bisa mendekati nubuatan-nubuatan seperti Gog dan Magog, Yehezkiel 38, atau mungkin kitab Wahyu jika saudara seorang Kristen. Semuanya tampak suram dan menakutkan dan seolah-olah harus terjadi. Ingatlah, apa tugas seorang nabi? Tugas nabi adalah memperingatkan orang-orang agar mereka bisa bertobat dan kembali kepada Elohim. Jadi hal pertama yang ingin saya bagikan kepada saudara adalah bahwa nubuatan tidak pernah bersifat linear. Nubuatan adalah fungsi dari perilaku manusia. Pada dasarnya nubuatan sama dengan fungsi dari perilaku manusia.
Ingatlah selalu hal ini. Tidak semua yang saudara baca di kitab suci harus terjadi. Dan kami percaya seperti tertulis ngomong-ngomong untuk orang Kristen. Saya akan mengutip Alkitab Kristen saudara. Disebutkan dalam 2 Petrus 3 bahwa melalui kekudusan dan kesalehan kita dapat mempercepat kedatangan Elohim. Yaitu bukan kata-kata saya. Itu adalah kata-kata dari perjanjian baru. Orang Kristen tidak memahaminya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi ini adalah hal-hal mendasar yang perlu dipahami. Dan ngomong-ngomong, saya harus memberitahu saudara, sebelum saya masuk ke poin kedua, tolong jangan sombong dan jangan membanggakan diri terhadap orang Yahudi. Bukankah itu ada di perjanjian baru? Paulus memperingatkan orang-orang non-Yahudi untuk tidak membanggakan diri dan tidak menjadi sombong terhadap cabang alami. Karena cabang alami itulah yang menopang saudara, bukan saudara yang menopang cabang alami itu. Teman-teman, ini bukan saya yang mengatakannya. Inilah isi dari kitab perjanjian baru yang menyatakan hal-hal tersebut secara mendalam. Lalu poin yang kedua adalah mengenai gereja dan Israel. Apakah akan ada remnant dari gereja? Apakah akan ada remnant dari orang-orang non-Yahudi? Saya rasa saya sudah menjawab pertanyaan ini. Mika 7 ayat 15. Tentu saja akan ada remnant yang akan bergabung dengan Israel. Kita sering melihat hal itu. Orang Kristen dan non-Yahudi yang memiliki kasih yang tulus dan tanpa dasar kepada bangsa Yahudi, dan mereka menggabungkan diri mereka dan mereka menggenggam seperti tertulis dalam Zakaria 8 ayat 23, tsit-tsit seorang Yahudi. Dan menurut saya orang-orang seperti itu harus dihargai, dikasihi, dipeluk dan diterima dalam keluarga kami. Saya bersyukur karena banyak dari saudara di channel ini yang seperti itu. Saya sangat bersyukur bahwa begitu banyak dari saudara benar-benar mengasihi bangsa Yahudi. Pahami satu hal, ini adalah komentar yang sering saya lihat lagi. Pengangkatan akan segera terjadi. Pengangkatan akan segera terjadi. Izinkan saya bertanya sesuatu kepada saudara. Jika memang ada pengangkatan dan semua orang percaya akan terangkat ke sorga, apa yang akan terjadi pada orang-orang Yahudi yang setiap hari mengucapkan Shema Israel, yang mengenakan tefilin, yang mengasihi Elohim, rela mengorbankan nyawa dan melompat ke atas granat yang meledak demi menyelamatkan saudara-saudaranya sendiri, atau pilot muda yang menulis surat perpisahan kepada putrinya yang berusia 4 tahun sebelum berangkat menyerang Iran. Bilang pada putrinya, mungkin ayah tidak kembali. Ini demi kamu dan Israel, demi mereka yang mengorbankan nyawanya. Bukankah Yesus seperti yang saudara kenal atau nama aslinya Yeshua pernah berkata bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada mereka yang mengorbankan nyawanya bagi saudara-saudaranya sendiri. Izinkan saya bertanya, bukankah mereka yang melakukan tindakan seperti ini menunjukkan dan memperlihatkan Mesias Israel kepada dunia? Saya ingin mengajukan sebuah pemikiran kepada saudara bahwa banyak dari sifat Mesias Yeshua sebenarnya sudah ada di dalam diri orang Yahudi. Lebih dari yang hendak saudara akui. Jauh lebih banyak daripada orang Kristen dalam banyak sekali hal. Karena dalam budaya kami rela mengorbankan hidup kami untuk seluruh komunitas. Itulah Yudaisme. Yang membawa saya ke poin ini, Yeshua itu Yahudi. Jadi sebelum saudara menantang seorang Yahudi dan berkata kepada seorang Yahudi, apakah kamu mengenal Yesus Kristus? Saya punya pertanyaan untuk saudara orang Kristen. Apakah saudara mengenal Yeshua orang Yahudi, atau saudara membaca Alkitab yang telah diselewengkan dan mendengarkan ajaran-ajaran yang menanggalkan akar Yudaisme dan Torah? Tolong, sebelum saudara bertanya kepada seorang Yahudi apakah dia mengenal Yesus Kristus, saya punya pertanyaan untuk saudara. Apakah saudara mengenal Yeshua? Dan saudara berkata, tentu dia adalah anak Elohim. Nah, pernahkah saudara memperhatikan hubungan antara anak Elohim seperti yang disebut oleh orang Kristen dengan entitas yang disebut Israel? Izinkan saya membantu saudara.
Keluaran 4 ayat 22 berbunyi, dan kamu katakanlah kepada Firaun demikian, beginilah firman Elohim, Israel adalah anak sulungku. Ketahuilah, Israel disebut sebagai anak Elohim di dalam banyak perikop di kitab suci. Keluaran 4 ayat 22, Hosea 11 ayat 1. Ini sama persis seperti sosok Mesias yang juga disebut sebagai anak Elohim. Israel disebut hamba Elohim dalam Yesaya 41 ayat 8. Mesias disebut hamba Elohim dalam Yesaya 52 ayat 13. Ada hubungan dan kesamaan antara sosok Mesias dan bangsa Israel. Saudara tidak bisa memiliki yang satu tanpa yang lain. Mesias adalah bagian dari Israel dan Israel adalah bagian dari Mesias. Inilah alasan mengapa dalam Obadya 1 ayat 18 dikatakan bahwa Yaakov dan Yosef yang merupakan gambaran Mesias bekerja sama untuk pertempuran terakhir ini. Saya terkejut melihat hari ini orang-orang Kristen berbicara menentang orang Yahudi dengan cara yang begitu keji dan menjijikan sementara mereka tetap berpegang pada Yesus. Coba katakan, Yesus yang mana yang saudara pegang? Yesus Palestina atau Yeshua yang otentik? Dan saya punya pesan untuk saudara. Seorang raja Yahudi dan seorang hakim Yahudi akan segera datang dan menghakimi seluruh dunia termasuk orang Kristen. Dan jika saudara tidak percaya bahwa orang Kristen akan dihakimi karena merasa diri mereka begitu suci, sekali lagi, bacalah kitab Wahyu. Bacalah kitab Wahyu. Bacalah kitab saudara sendiri. Dan saudara akan menemukan bahwa bahkan orang Kristen pun akan dihakimi. Bahkan mereka yang merasa diri mereka begitu melampaui semua orang lainnya. Terakhir, izinkan saya menyampaikan satu poin ini kepada saudara. Elohim bukan poligamis. Dia tidak pernah menjadi poligamis. Dia berkata bahwa dia hanya memiliki satu mempelai. Mempelai itu berulang kali disebutkan dalam kitab suci sebagai Israel. Apa yang membuat saudara merasa bahwa dia akan memiliki mempelai baru yang disebut gereja? Apa yang membuat saudara berpikir bahwa dia akan membawa saudara ke sorga untuk menikahi saudara sementara meninggalkan orang-orang yang kepada mereka dia berkata, aku telah memberimu perjanjian untuk selama-lamanya. Dengarkan ini, aku telah meminang engkau bagiku untuk selamanya. Dia berkata, bahkan Yeshua sendiri berkata, sampai langit dan bumi berlalu, dia telah memberikan kami perjanjian yang kekal. Apakah saudara pikir dia akan membuang perjanjian ini dan mengambil istri yang lain? Itu membuat Elohim menjadi penipu. Elohim kami bukanlah penipu, dia adalah Elohim yang setia. Setiap kali saudara mengucapkan kata amin, Adonai Melech Neeman, saudara berkata Adonai adalah Elohim yang setia. Saya memilih untuk percaya kepada Elohim kami yang setia, pada perjanjian kami yang setia, pada hubungan kami yang setia. Dan saya memilih untuk percaya bahwa bangsa-bangsa sekarang dihadapkan pada sebuah pilihan untuk menerima perjanjian Elohim bersama bangsa Yahudi dan berdiri serta berjuang bersama orang Yahudi atau menolaknya. Ruth atau Orfa, mana yang akan saudara pilih? Saudara akan menjadi golongan remnant yang mana? Jangan sesumbar, jangan bersikap sombong. Bergabunglah bersama orang Yahudi. Rendahkan diri saudara. Belajarlah dan kasihilah mereka. Karena jika saudara belajar dari orang Yahudi, pada akhirnya saudara akan melihat cermin siapa Yeshua sebenarnya. Lagi pula dikatakan keselamatan berasal dari orang Yahudi. Tolong hentikan antisemitisme, retorika jahat, dan persiapkan diri saudara. Sang raja, seorang raja Yahudi akan segera datang.